Halo semuanya, welcome to my channel Jody Slim dan saya Jody Rensa. Di video kali ini aku mau share-share tentang tips dan trik UTBK. Jadi buat kalian yang sedang berjuang untuk UTBK, belajar matematika untuk UTBK, kalian wajib nonton video ini sampai habis. Karena pada dasarnya banyak banget para pejuang UTBK itu yang pusing belajar UTBK itu dimulai dari mana. Atau mungkin ada di sini yang telat, atau nggak punya waktu, ataupun kayak bingung mau belajarnya mulai dari mana gitu ya. Nah tapi kalian jangan khawatir ya, di sini aku akan berbagi tips dan triknya yang sangat ampuh buat kalian. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like dan subscribe channel ini, share juga pada teman-teman kalian siapa tahu video ini berguna untuk teman kalian. Bunyikan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Tips yang pertama yakni menentukan jurusan. Seberapa penting sih kalian harus menentukan jurusan yang terlebih dahulu? Itu penting banget. Karena terbilang di UTBK itu ada yang namanya TPS dan TKA. Di TKA itu kan terbagi jadi Saintek dan Soshum. Nah, kalau kalian udah tahu jurusan yang kalian ambil, udah tahu juga ranah jurusan yang kalian ambil tuh di Saintek atau Soshum, itu kalian bisa benar belajarnya. Maksudnya gini, takutnya kalau kalian nggak tahu jurusan yang kalian ambil, kalian udah mati-matian belajar soal TKA Soshum, ternyata jurusan yang kalian ambil itu yakni farmasi. Farmasi kan di Saintek, berarti kan percuma aja gitu kalau kalian belajar di Soshum, materinya nggak akan masuk di UTBK nantinya. Maka dari itu kalau kalian mau belajar UTBK, kalian wajib banget untuk tahu jurusan yang kalian ambil supaya kalian tahu ranah jurusan kalian itu di mana, Saintek atau Soshum. Kalau kalian udah tahu Saintek atau Soshum, kalian bisa tuh fokus belajar di subtes-subtesnya. Di Saintek kan ada biologi, kimia, fisika, sama matematika. Kalau di Soshum kan ada geografi, ekonomi, sosiologi, dan sejarah. Kan beda banget kan ranahnya. Maka dari itu kalian tuh wajib banget untuk tahu jurusan yang kalian ambil supaya kalian tuh tidak salah materi yang kalian pelajari. Yang kedua, mengetahui pembuatan nilai jurusan. Apa sih yang aku maksud tentang pembuatan nilai jurusan itu? Kalian tahu kan UTBK kan ada TPS, ada TKA. Di TPS itu ada penalaran umum, baca tulis, pengetahuan umum, kuantitatif. Terus di TKA kan ada Saintek, ada Soshum. Itu juga masing-masingnya ada subtes. Saintek ada yang aku sebutin tadi. Nah itu kan masing-masing itu sebenarnya ada pembuatan nilai yang tersendiri teman-teman. Contohnya aja langsung ya, ilmu komunikasi misalnya. Pembuatan nilai di ilmu komunikasi di mana sih? Kita analisa dulu, ilmu komunikasi itu belajar apa sih? Oh, ilmu komunikasi itu bakal belajar tentang sosiologi. Terus di mata pelajaran pertama, mata kuliah di awal itu belajar tentang dasar-dasar logika. Terus juga kita akan belajar tentang sistem politik, sistem ekonomi. Oh, berarti untuk ilmu komunikasi sendiri pembuatan nilainya ada di subtes penalaran umum, baca tulis, ekonomi, dan sosiologi. Berarti ada 4 subtes tersebut. Otomatis kalau kalian fokus ke 4 subtes tersebut, kalau kalian belajar fokus ke 4 subtes tersebut dan dapat skor yang bagus, itu kemungkinan kalian bisa lolos dengan baik. Kemungkinan besar kalian bisa lolos di sana. Jadi persentase kemungkinan lolos itu naik gitu. Meskipun di luar subtes tersebut, misalnya kuantitatif, itu kan nggak ada berkaitan dengan ilmu komunikasi. Meskipun kalian dapat skor yang kecil, itu nggak apa-apa. Yang penting subtes yang pembuatannya itu tinggi. Itu supaya mendukung kalian lulus di jurusan ilmu komunikasi ya. Kalau contohnya ilmu komunikasi. Contoh lainnya misalnya jurusan farmasi. Farmasi apa sih berkaitan dengan farmasi? Oh, kimia, biologi. Terus juga belajar tentang, ada kuantitatifnya juga. Terus pengetahuan umumnya itu juga termasuk sih sebenarnya. Nah, berarti pembuatan nilai untuk jurusan farmasi ada di kuantitatif, pengetahuan umum, kimia, biologi. Berarti kalian bisa fokus belajar ke 4 subtes ini. Yang lainnya tuh kalian bisa tinggalkan terlebih dahulu. Kalian fokuskan aja ke sini supaya kalian nanti UTBK-nya bisa dapat skor yang bagus gitu. Jadi kalian jangan khawatir, misalnya kalau kalian ngambil jurusan ilmu komunikasi, terus kalian lemah matematika, kalian lemah kuantitatif, ya udah nggak usah dipikirkan banget gitu. Kalian fokuskan aja ke pembuatan nilainya gitu ya. Itu supaya mengurangi beban pikiran kalian juga. Itu tips aku ya. Yang kedua, semoga kalian paham. Kalau kalian belum paham, kalian bisa nonton video sebelumnya tentang pembongkaran nilai UTBK. Terus tips yang ketiga yakni tingkatkan penalaran. True story ini ya, true story. Aku tuh UTBK tahun lalu 2021 itu aku nggak belajar sama sekali, nggak ada persiapan sama sekali. Tapi karena keseharian aku, hobi aku yakni memecahkan misteri, teka-teki, kayak riddle-riddle gitu. Nalar aku jadi upgrade itu, jadi meningkat. Jadi ketika ada soal, aku cepat nalar. Nah, dari itu biasanya kalau UTBK atau TPS itu pertama kali itu penalaran supaya otak itu udah panas sehingga ketika soal-soal berikutnya cepat nangkep gitu. Otomatis kalau kalian belajar, usahakan atau utamakan ya, kalian pemanasan otak terlebih dahulu. Pemanasannya kalian bisa kerjakan soal-soal penalaran. Kalau penalaran kalian bagus, penalaran kalian udah meningkat, itu kalian akan mudah belajar untuk materi berikutnya, cepat nyambung nantinya dan cepat juga nangkep di otak gitu.
Itu sih saran aku untuk kalian belajar UTBK, tingkatkan penalaran terlebih dahulu ya, pemanasan otak dulu. Itu tips aku yang ketiga. Tips yang terakhir nomor 4 yakni pahami materi yang jangan dihafal. Paham materi sama hafal materi itu berbeda. Kalau paham materi, biasanya seseorang ketika menjelaskan itu pakai bahasa sendiri. Kalau hafal materi, ketika dia menjelaskan itu biasanya pakai bahasa buku. Kalau lupa dikit, itu ya lainnya bakal lupa juga. Maka dari itu kalian tuh harus paham materinya, jangan hafal materinya. Memang cepat dapat di otak, hafal di otak, tapi cepat hilang nantinya. Kalau kalian paham materi itu kan pakai bahasa sendiri kan, berarti kan itu hal yang gak asing bagi otak dan gak terbiasa. Berarti kan akan cepat lengket di otak dan gak bakal cepat lupa gitu. Beda kalau sama hafal materi, kalian pakai bahasa buku ya cepat nangkap tapi cepat bakal lupa, karena itu hal yang asing bagi otak. Butuh waktu lama untuk menyimpan file tersebut atau lengket di otak nantinya gitu. Maka dari itu aku sarankan kalau kalian belajar jangan hafal materinya tapi pahami materinya. Bagaimana cara pahami materi ini? Tips tambahan dari aku yakni imajinasikan aja apa yang di buku ke otak kalian. Jadikan sebuah cerita di sana. Misalnya kalian belajar sejarah, kalian imajinasikan aja sebuah peristiwa itu dalam otak sehingga kalian tuh cepat ingat nantinya. Intinya kalau kalian belajar, cara untuk paham materi yakni imajinasikan pada otak. Itu caranya. Itulah 4 tips and trik UTBK dari aku, semoga bermanfaat. Kalau tips ini berguna buat kalian, jangan lupa like dan subscribe channelnya. Bunyikan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan juga pada teman-teman kalian, siapa tahu video ini berguna buat kalian. Semoga bermanfaat dan selamat berjuang untuk UTBK 2022. Saya Jiran, sampai jumpa dan sampai jumpa.